Bastoni itu elegan banget. Dia memang ciri khas back Italia banget kayak Nesta gitu, kayak Cannavaro, elegan. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Kali ini gue ingin ngebahas Alessandro Bastoni, back kita yang gokil banget, masih 22 tahun. Sudah tahun ketiga ngebela Inter, which is very good, loyal, dan selalu jadi pemain inti. Dia kidal. Kenapa gue pengen ngebahas dia? Karena ini unik banget. Di eranya Conte, dia ini terkenal akan umpan-umpannya. Kita semua tahu dia bisa menginisiasi serangan, memulai serangan. Umpannya yang sangat ikonik di zamannya Conte itu ketika ke Barella saat melawan Juventus, dia lepas dari hadangan Chiellini dan Frabotta, kemudian dia melepaskan umpan sangat jauh ke Barella dan akhirnya gol. Itu menjadi salah satu momen ikonik, momen yang sangat diingat dan membuat kita semakin yakin bahwa kelebihan Bastoni selain bertahan adalah menyerang. Tetapi yang bikin gue pingin untuk ngebahas Bastoni sekarang adalah dia 2 kali terlibat dalam sebuah momen gol dan dia ada di kotak penalti. Pertama ketika lawan Roma, saat itu dia one-two dengan si Hakan Calhanoglu. Gue gak bisa tampilin videonya karena pasti copyright, gue tampilin gambarnya aja. Ini orang ngapain? Gila dia bisa di kotak penalti. Mungkin kita mikirnya kebetulan, tapi enggak loh. Ini lihat, waktu lawan Cagliari kemarin sebelum Barella memberikan umpan cantik ke Alexis Sanchez, di situ juga ada Bastoni. Emang orang ini gila banget. Bastoni direkrut Inter tahun 2017, saat itu usianya masih 18 tahun. Dia direkrut dengan biaya 31 juta euro. Mahal? Dibilang mahal nggak? Mahal. Kita di tahun ini aja belum tentu bisa ngeluarin uang 31 juta euro untuk back berusia 18 tahun. Ada yang bilang itu murah karena masih muda, tapi kan belum terbukti. Apalagi Bastoni saat itu juga rentan banget cedera. Udah ketahuan dari sejak muda dia memang rentan cedera. Tapi Inter punya taktik bagus, dia langsung dipinjemin di Atalanta, kemudian dia mulai merekahnya di Parma. Lalu di zamannya Conte, di tahun pertamanya Conte dia langsung ditarik karena Conte formasinya pakai 3 back dan dia membutuhkan center back di sebelah kiri dan Bastoni kidal, jadi dia punya kelebihan lain. Kenapa butuh banget yang kidal? Karena kekuatan utama kaki seorang pemain, dia entah kidal entah dia kaki kanan, itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara dribble, cara nekel, cara melindungi bola, cara ngumpan, itu sangat berpengaruh sehingga akan sangat ideal kalau center back kirinya pemain kidal. Dan akhirnya Bastoni sejak tahun pertama Conte sampai sekarang dia dapat kesempatan. Dan kalau teman-teman ingat, Bastoni itu di awal-awal eranya Conte dia di tahun pertama itu sering banget blunder loh. Beberapa kali blunder, tapi seiring berjalannya waktu Conte terus-terusan ngasih dia kesempatan dan akhirnya dia moncer banget. Kalau teman-teman ingat juga Skriniar di tahun pertamanya Conte bahkan nyaris dijual loh ke Tottenham. Saat itu Conte lebih milih Godin karena faktor usia dan pengalaman dan mental juara. Tapi di tahun kedua Godin dijual, akhirnya Skriniar bisa dipakai. Artinya sekelas Skriniar aja nggak langsung nyetel. Sementara Bastoni gokil banget. Di tahun pertamanya menurut situs WhoScore, coba ya kita lihat. Di tahun pertamanya di Inter dia nggak nyetak assist sama sekali ternyata. Dia nyetaknya 2 gol. Di tahun 2019-2020 dia 2 gol. Lalu tahun lalu dia nggak nyetak gol tapi dia punya 4 assist dan di tahun ini udah 2 assist. Assistnya yang terbaru yang sangat keren adalah ketika gol Dumfries ke Roma, dia crossing ya sampai Skriniar gaya gini. Bukan gaya ya, memberikan ekspresi saking gilanya Bastoni. Jadi kelebihan Bastoni di sisi pertahanan dia jangkung, cuma gesit. Jadinya beberapa kali ketika mendapatkan lawan yang jadi ketika dia mendapatkan lawan yang tipikal meliuk-liuk, dia nggak begitu kewalahan. Kalau kewalahan ya pastilah ya lawan pemain kayak Insigne, misalkan Dries Mertens gitu, dia pasti agak kesulitan karena dia kan jangkung, tapi kecepatannya dia di atas rata-rata pemain jangkung. Beda sama kayak Ranocchia, De Vrij, sama Skriniar, Bastoni jauh lebih cepat. Kemudian ada yang bilang Bastoni itu ya memang dia ringkih, tapi bukan cuma ringkih, dia tuh hampir tiap hari katanya flu, demam, aduh hidung gue gatel.
Dia flu, gue ngomong flu, malah gue yang hidungnya gatal. Ada yang bilang Bastoni itu sakit-sakitan, tapi sepanjang pertandingan dia selalu merangsek sampai ke depan. Jadi dia malah gesit dan mampu meliuk-liuk layaknya back sayap. Makanya ya dia persis banget Chiellini sih. Cuman Chiellini lebih kasar aja, lebih kayak culas, lebih kayak iblis gaya mainnya. Sementara Bastoni nggak kayak Chiellini, nggak kayak Materazzi, bahkan nggak kayak Skriniar yang kayak robot gitu loh, yang gubak gerusuk. Bastoni itu elegan banget. Dia memang ciri khas back Italia banget, kayak Nesta gitu, kayak Cannavaro, elegan. Mungkin dia belum selevel Maldini, tapi melihat potensinya, dia persis sebagai reinkarnasi Maldini yang bisa jadi back kiri, bisa jadi full back kiri maupun jadi center back kiri, persis seperti Chiellini juga yang mengawali karir sebagai full back kiri, kemudian dia bisa jadi center back kiri. Sementara Bastoni memang sejak awal dia center back, tapi melihat kecepatannya, kegesitannya, aksi individu dan visi menyerangnya, dia bisa banget jadi full back kiri. Dan sejauh ini di eranya Inzaghi yang dieksploitasi, dieksplor bukan cuman kemampuan umpannya tetapi daya jelajahnya. Terbukti sekali lagi gue bilang 2 kali Bastoni terlibat gol dan dia ada di kotak penalti, bukan assist. Kita juga sering lihat dia one two di sisi kiri bisa menusuk sampai dengan kotak penalti. Kemarin waktu lawan apa terakhir? Iya, Cagliari juga ada kok momen di mana dia harusnya bisa shooting pakai kaki kanan di kotak penalti, tapi dia masih ragu-ragu. Kalau menurut teman-teman gimana? Bastoni gila nggak? Dia, oh iya teman-teman, satu lagi, sorry ada yang kelupaan. Waktu di zamannya Conte, musim kedua Conte, ketika kita Scudetto, Bastoni itu sempat COVID dan akhirnya diisi Kolarov dan kita ambiar backnya, termasuk lawan Milan kita kalah. Dan sekarang kita akhirnya yang jadi backupnya Bastoni bukan Kolarov lagi, tapi Di Marco. Menurut gue Di Marco malah jadi lebih bagus main jadi center back dibandingkan jadi wing back. Dia nggak tahu kenapa, ya dia bagus nyerang lincah, tapi kenapa nggak se-eksplosif Perisic sih ya. Maksudnya dia emang lebih bagusnya jadi center back kayak Bastoni, backnya backnya bagus dan dia bisa membantu serangan. Semoga si Di Marco bisa bisa memperbaiki, bisa meningkatkan kualitas kemampuan bertahannya sehingga dia bisa menjadi backup sepadan Bastoni. Kita butuh banget memang back kidal. Kolarov udah terlalu tua, nggak bisa ngisi posisinya Bastoni. Tapi kalau isi posisinya Bastoni diganti pemain kaki kanan seperti Darmian, seperti Danilo D'Ambrosio, apalagi Skriniar, ada ambiar. Waktu zamannya Conte, Skriniar pernah loh dia jadi center back kiri dan jelek banget. Tingginya Bastoni itu berapa sih? 190 cm ternyata tingginya Bastoni. Di musim pertamanya di Inter, dia di tahun 2019-2020 di Liga dia main 21 kali, di Liga Eropa bermain 4 kali. Kemudian masa nggak ada nggak ada Liga Championnya waktu tahun 2019-2020. Kemudian di tahun kemarin Bastoni main 5 kali di UCL, kemudian di Liga Italianya bermain 33 kali, jauh lebih banyak. Di tahun pertamanya bersama Inter dia main cuma 21 kali sebagai pemain inti, sedikit nggak begitu banyak. Dan di musim ini dia sudah bermain sebanyak 15 laga, cuman absen 2 lagi. 1 laga apa 2 laga berarti? Atau main terus? Gua kok tiba-tiba jadi lupa. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Bastoni sangat vital? Kita clean sheet terus loh ini akhir-akhir pertandingan terakhir ini semenjak kita mulai tren positif. Dan ini menurut gue salah satu faktornya adalah Bastoni konsisten bermain, kemudian nyerangnya juga bagus. Di video berikutnya gue akan bahas 3 back kita, Bastoni, De Vrij, dan Skriniar. Kalau menurut teman-teman, apakah kita perlu atau harus mengorbankan salah satu back? Karena dari isu yang gue dengar, musim depan De Vrij yang akan dikorbanin, Skriniar sama Bastoni enggak, karena kita masih tetap butuh uang. Sayang banget enggak? Padahal kita seharusnya cukup membeli pelapis. Semoga ini harusnya bisa jadi kayak Chiellini, Bonucci sama Berzagli nih. Kalau bertahan lama harusnya jangan dipecah, tapi ya memang kita butuh banget duit sih. Kalau teman-teman gimana? Bastoni salah satu back favorit teman-teman enggak? Salah satu pemain Inter favorit teman-teman enggak? Kalau gue salah satu pemain favorit gue banget. Tinggi, elegan, mainnya enggak tackle terus-terusan gitu.
Terus nyerang juga enak banget. Semoga dia bisa tetap bugar karena salah satu kelemahan dari Bastoni adalah kebugaran. Dia juga seringkali nggak kuat main 90 menit. Sebetulnya terlihat kalau udah menit-menit 75, 80 udah ngos-ngosan banget dan dia mudah cedera. Oke deh, sampai di sini cerewetan Inter. Gue tunggu komen-komennya tentang Bastoni. Teman-teman mau gue bahas pemain mana silahkan di kolom komentar. Nanti gue bahas di video berikutnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Forza Inter. Bye-bye. Thank you. Cerewet